Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Makna dan Pesan yang Tersirat dari Keris. Keris adalah senjata tradisional Nusantara yang memiliki nilai seni, budaya, dan muatan spiritual yang jika dijabarkan dan dipahami merupakan sebuah ajaran yang luhur tentang kehidupan. Tapi pada kenyataannya, sebagian besar orang lebih menganggap keris sebagai benda klinik yang memiliki kekuatan gaib. Setiap bagian keris, dari mulai besi, gonjo, bilah, dan ricikan-ricikannya, semua mengandung makna yang dalam. Masing-masing merupakan simbol atau perlambang atau pesan yang tersirat. Pada dasarnya, keris adalah dua benda yang menjadi satu, yaitu warangka dan bilah keris itu sendiri. Jika keris dikeluarkan dari warangka atau sarungnya, maka akan terpisah antara warangka dan bilah kerisnya. Hal itu merupakan simbol dari menyatunya Kawula lan Gusti. Selain itu, keris juga tidak diketahui pangkal dan ujungnya. Jika yang dianggap ujung adalah tajamnya keris, hal itu dianggap aneh karena ujung tidak seharusnya di bawah, sedangkan pangkal tidak seharusnya ada di atas atau dalam posisi dalam warangka. Jadi, keris bisa juga disebut tanpa ujung dan tanpa pangkal, atau tanpa permulaan dan tanpa akhir, yang menjadi lambang dari hidup manusia yang berasal dari tiada dan akhirnya menjadi tiada. Yang akan tetap ada adalah Tuhan yang Maha Esa. Adanya manusia karena ada yang mengadakan, sehingga jika yang mengadakan tidak ada, maka tidak akan ada. Yang berada di dalam ukiran atau pegangan keris tersebut pesi atau peksi. Peksi berasal dari kata pasi yang maksudnya adalah panggonane siningit, ada tapi tidak terlihat, tidak terlihat tapi ada. Hal itu melambangkan sifat Tuhan. Pesi adalah di tempat yang kosong atau tersembunyi tapi ada, sama artinya dengan kata-kata adoh tanpa wangenan atau jauh tidak terjangkau. Sebaliknya, kosong itu dekat, sangat dekat namun tanpa senggolan atau tidak bersentuhan, sama dengan kalimat cedak tanpa senggolan yang artinya dekat tidak bersentuhan. Istilah tersebut jika disatukan akan menjadi adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan, yang artinya jauh tidak terjangkau, dekat tidak bersentuhan. Kalimat tersebut adalah suatu istilah yang umum dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa yang dipergunakan untuk menyebutkan sifat Tuhan. Pesi menanjak pada gonjo atau pangkal keris yang juga merupakan simbol dari manunggaling Kawula lan Gusti yang mengawali dan mengakhiri. Keris adalah benda yang dihormati dalam budaya masyarakat Jawa, bahkan kadang sampai berlebihan seperti layaknya menghormati kedua orang tuanya sendiri. Hal itu timbul dari rasa atau dari keyakinan hati, sehingga dilarang pun masih tetap dilakukan. Selain berfungsi sebagai senjata, keris juga menjadi wejangan atau tuntunan tentang kehidupan, yaitu sebagai perlambang Kawula lan Gusti atau manusia dengan Tuhan, dua yang satu atau satu yang dua, sehingga keris kemudian dianggap sebagai pedoman suci yang dimaksudkan agar kita melihat sebilah keris
kita akan teringat pada diri pribadi yang selanjutnya ingat kepada yang memberi hidup. Bahkan nama keris juga memiliki makna yang dalam. Keris berasal dari dua kata, yaitu sinengker dan aris. Dalam bahasa Jawa, sinengker bisa diartikan rahasia atau disembunyikan, sedangkan aris artinya bijaksana atau hati-hati. Keris adalah sebuah pesan agar orang yang memilikinya dapat memiliki sikap rendah hati, tidak menonjolkan diri dan tidak sombong, yang dikiaskan dengan istilah sinengker, dan diharapkan juga agar memiliki sikap yang bijaksana, hati-hati, dan tidak sembrono atau krusak-krusuk atau gegabah, yang dikiaskan dengan istilah aris. Keris juga memiliki nama lain, yaitu duwung, yang berasal dari dua kata, yaitu udu dan kuung, di mana udu berarti sumbangan atau kontribusi, sedangkan kuung berarti kehormatan atau kewibawaan. Jadi maksudnya adalah keris diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan derajat, wibawa, dan kehormatan bagi pemiliknya. Ada lagi nama lain dari keris, yaitu curigo, yang berasal dari dua kata, yaitu curi dan raga atau rogo. Kata curi dalam bahasa Jawa dapat berarti tajam, sedangkan rogo atau raga artinya fisik atau benda, yang artinya benda tajam atau senjata tajam. Keris atau curigo mengandung pesan agar orang yang memiliki keris bisa memiliki pikiran yang tajam, cerdas, atau premono. Selain itu, ada yang menyebutnya dengan katga, yang artinya senjata tajam. Ada juga yang menyebutnya sebagai siunge Bathara Kala, karena menurut mitos, keris awalnya diciptakan dari siung atau gigi taringnya Bathara Kala, yaitu dewa raksasa pemakan manusia. Kala atau kala artinya waktu, yang bisa diartikan dengan takdir. Keris juga termasuk sebagai tosan aji, yaitu tosan yang artinya besi dan aji artinya berharga. Keris adalah senjata yang berharga dan dihormati atau disakralkan, yang tidak patut untuk digunakan sembarangan. Keris sejatinya adalah media doa dan harapan dari pemiliknya. Zaman dulu, masyarakat tradisional sangat menghormati empu pembuat keris. Bahkan setiap kerajaan pasti memiliki empu keris yang hebat dan disegani. Para empu kerajaan tersebut bertugas membuat keris pesanan dari sang raja, pangeran, dan para pejabat kerajaan. Pada masa lalu, setiap orang hanya memiliki keris yang dibuat khusus untuk dirinya yang dipesan pada seorang empu keris. Karena sejatinya, sebilah keris adalah media doa dari sang empu kepada Tuhan, yang dimasukkan pada lipatan-lipatan logam dan kemudian ditempa menjadi sebilah keris dengan bentuk dapur dan pamor yang melambangkan harapan dan cita-cita pemiliknya. Doa yang dipanjatkan oleh sang empu kepada Tuhan adalah doa yang dikhususkan kepada si pemesan keris sesuai dengan keinginan, profesi, dan karakter dari pemesan keris tersebut. Secara prinsip, bagi masyarakat tradisional, keris merupakan milik pribadi karena keris dibuat khusus untuk pemiliknya dengan bantuan seorang empu, dan keris tersebut mengandung harapan dari pemiliknya agar dapat mencapai kehidupan yang berhasil lahir dan batin. Kehendak pribadi yang ditanamkan ke dalam sebilah keris akan berlaku selamanya, dan itu merupakan energi spiritual yang kuat untuk selalu menjaga,
dan membantu pemiliknya dalam mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, tidak ada perdagangan keris di masa lalu, karena setiap keris hanya memiliki tuah bagi pemiliknya saja. Tapi dalam perkembangannya, kini marak bisnis jual beli keris karena keuntungannya yang cukup menggiurkan. Apalagi jika dibumbui dengan hal-hal klinik, maka sebilah keris dapat mencapai harga yang fantastis. Ketika kita membeli sebilah keris, selain bentuk dan pamor yang diperhatikan, yang paling penting untuk dideteksi adalah energi spiritual atau tuah keris yang merupakan fungsi utama dari keris tersebut. Kita harus memilih keris yang energi spiritualnya sesuai dengan kehendak kita, agar diri kita dan keris tersebut memiliki kecocokan energi yang harmonis. Kita harus memiliki rasa senang terhadap keris tersebut dan memperlakukannya dengan sepatutnya, sehingga keris juga merasa aman dan kerasan dengan kita dan akan melayani tuan barunya dengan sepenuh hati. Keris atau isi keris yang biasa disebut yoni bisa diajak berdialog atau ditayuh. Jika kita tidak tahu cara untuk menayuh keris, kita bisa meminta bantuan pada orang yang ahli dalam menayuh keris untuk mengetahui kehendak dan tuah dari keris yang kita rawat. Ada istilah kalimat halus yang umum digunakan dalam perdagangan keris untuk menggantikan harga yang digantikan dengan mas kawin atau mahar, agar terkesan lebih halus dan bukan merupakan transaksi jual beli. Karena jual beli keris dianggap sebagai hal yang tabu. Setiap kali seorang empu akan membuat keris sesuai dengan tata cara baku atau pakemnya, maka dia harus terlebih dulu mempersiapkan secara spiritual. Sang empu membersihkan jiwa dan raganya, lahir dan batinnya dengan cara berpuasa atau tirakat dan mengurangi tidur. Seorang empu hanya akan tidur sebentar sesudah tengah malam dan melakukan semedi atau meditasi selama berhari-hari dengan khusyuk memohon kepada Tuhan agar dapat membuat sebilah keris yang bagus dan cocok dengan keinginan pemesannya. Sang empu juga memohon agar selama proses pembuatan keris tersebut segalanya berjalan dengan lancar, agar dia dan para pembantunya serta si pemesan keris selamat dan diberi berkah agar berhasil membuat keris sesuai dengan permintaan pemesannya. Setelah yakin bahwa dia telah mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui pertanda, maka sang empu juga akan meminta agar si pemesan keris juga melakukan tirakat dengan membersihkan jiwa dan raganya, lahir dan batinnya dengan memanjatkan doa kepada Tuhan supaya diperkenankan untuk dapat memiliki sebilah keris baru yang bagus dan cocok untuk dirinya. Akan lebih baik lagi jika si pemesan keris juga berpuasa selama beberapa hari agar lebih menyatu dengan energi keris yang akan dibuat untuk dirinya. Dan yang paling penting, selama proses pembuatan keris, si pemesan keris harus memiliki pikiran dan hati yang bersih. Sang empu akan mencatat nama lengkapnya, pekerjaannya, hari, weton, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya untuk menyelaraskan karakter pemesan keris dengan karakter keris yang akan dibuat agar benar-benar sesuai dengan bentuk, dapur, dan pamor keris yang diminta sebagai perlambang untuk mewakili harapan dan cita-cita si pemesan keris. Data tersebut akan dipergunakan oleh sang empu untuk mulai merancang bentuk, dapur, dan pamor keris yang sesuai dengan karakter si pemesan agar tercipta keris berkualitas dari segi eksoteri dan esoterinya.
Dalam proses pembuatan keris juga akan disiapkan sesaji atau uporampe yang diletakkan di dalam besalen dengan tujuan positif, dengan berlambang harapan untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan selama berlangsungnya proses pembuatan keris. Keris seperti apa yang akan dibuat dan apa tujuan dari dibuatnya keris tersebut tentu harus disesuaikan dengan karakter dan profesi dari si pemesan keris agar energinya dapat berfungsi dengan baik. Misalnya saja, keris untuk seorang pejabat tentu tidak cocok dimiliki oleh seorang pedagang. Keris untuk seorang prajurit tentu tidak cocok dimiliki oleh seorang petani. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, sedikit informasi tentang makna dan pesan yang tersirat dari keris yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.